Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita kembali belajar bersama-sama tentang pengajaran tentang Tuhan Yesus. Nah, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kami boleh kembali belajar dari firman-Mu tentang kristologi, doktrin tentang Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu, biarlah boleh menjadi alat-Mu untuk memberkati, membikin pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Urapan-Mu menyertai kami dan berkati semua kami, sehingga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh dapat kami hayati, kami pahami, hayati, dan lebih dari itu kami tahu menempatkan diri kami di hadapan Engkau, sesembahan kami, Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, salah satu masalah yang paling besar yang membuat orang tersandung dan sulit untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, dalam benak mereka, pikiran mereka itu Yesus hanya seorang manusia saja dan bukan Tuhan. Nah, untuk itu tema yang kita bahas hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, Kristus di kekekalan masa lampau. Kenapa tema ini perlu kita bahas? Kristus di kekekalan masa lampau. Oleh karena kerap kali dalam pemikiran kita ketika bicara tentang Yesus, yang ada dalam pikiran kita Natal, Yesus datang menjadi manusia. Dan kita tidak pernah tahu sebelum itu bayangan kita Yesus lahir sebagai manusia. Nah, untuk itulah kita akan belajar apa kata Alkitab. Jadi bukan kata pendeta, kata tokoh-tokoh Kristen, tapi kata kitab suci. Karena itu kita belajar kristologi Alkitabiah. Bagaimana pandangan Alkitab, kitab suci yang kita percaya ini tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, jadi salah satu problema ya yang paling penting di dalam mempelajari pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus itu adalah masalah hakikatnya, eksistensinya, keberadaannya dari waktu kekekalan masa lampau ya, sebagai pribadi kedua Tritunggal. Karena jika Yesus baru menjadi ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Jika Yesus Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka Ia bukanlah Allah. Karena salah satu gelarnya ialah Allah adalah kekal adanya. Dan jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, saudaraku, maka Ia itu berbohong karena Ia telah mengaku demikian. Nah, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan apa saja lagi lainnya yang merupakan kebohongannya kalau mengawali dengan kebohongan. Nah, kembali apa yang saya sampaikan yang lalu, bagaimana pandangan-pandangan tentang Yesus itu adalah Allah 100%, artinya Allah yang sempurna, hakikat Allah ada dalam dirinya, dan Yesus yang adalah manusia, yaitu hakikatnya benar-benar Dia menjadi manusia seperti kita, bisa lapar, bisa menangis, bisa menderita. Apa yang dilakukan oleh manusia, dialami oleh manusia, pernah dialami oleh Yesus ketika datang ke dunia ini. Nah, bagaimana tokoh-tokoh gereja dalam meluruskan setiap pandangan-pandangan yang lalu kita belajar bagaimana pandangan-pandangan yang muncul justru dari tokoh-tokoh Kristen, bahkan pendeta, ya, teolog yang berpendapat yang menyimpang dari Alkitab. Dan kita tahu yang paling tepat adalah pandangan ortodoks. Nah, ortodoks itu bukan berarti kolot, ya, namun berasal dari dua kata Yunani, ortos. Nah, kata ortos itu artinya benar, ya, lurus, dan yang kedua kata doxa.
Nah, kata doksa itu artinya kepercayaan, ajaran ya yang benar dan lurus. Jadi artinya ketika bicara pandangan ortodok berarti teori yang dianggap benar. Dikatakan bahwa Yesus itu satu oknum, dua sifat. Yesus itu adalah Allah sejati, 100% Allah, dan Yesus 100% manusia, artinya manusia sejati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi paham kristologi ortodok begitu menguat ya, di mana Yesus adalah satu oknum dengan dua sifat. Nah, keduanya real. Allah 100% sejati, manusia 100% ya sejati. Keduanya sempurna dan disatukan. Nah, saudaraku, teori ortodoks, Yesus bersifat ilahi sempurna. Ini penjelasan saja ya. Manusia sempurna dan kesatuannya dengan Allah dan Roh. Sehingga dikatakan Tritunggal. Nah, Bapak Saudaraku, bagaimana upaya-upaya para rohaniwan, teolog-teolog yang punya hati mencintai Alkitab meluruskan setiap pandangan-pandangan tentang Yesus Allah sejati dan Yesus manusia sejati. Ada dua konsili paling tidak yang kita lihat bagaimana upaya untuk meluruskan setiap pandangan-pandangan yang keliru. Yang pertama, konsili Nisea. Nah, konsili Nisea ini luar biasa, konsili yang dihadiri oleh para uskup. Dari data yang saya dapati kurang lebih 2.000 orang ya berkumpul di Nisea ya, di Nisea pada tanggal 20 Mei sampai 19 Juni tahun 325 AD, Anno Domini, jadi tahun Masehi, jadi 325 AD. Nah, jadi konsili ini dihadiri oleh para uskup, saya katakan tadi lebih dari 2.000 orang yang diselenggarakan oleh Kaisar Konstantin atau Konstantinus Agung di kota Nisea yang sekarang bernama Iznik di provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi. Ya, saya katakan tadi dilaksanakan cukup panjang 20 Mei hingga 19 Juni 325. Nah, dalam konsili Nisea ini membahas beberapa topik, jadi bukan hanya satu topik, dua topik ya. Seperti misalnya Arianisme, di mana Arianisme menganut pandangan bahwa Yesus itu ya hanya Allah, diberikan sifat Allah, ya dia diciptakan. Jadi bicara tentang kodrat Kristus, perayaan Paskah dan lain sebagainya. Dan pandangan Arianisme ini yang dipelopori oleh Arian, ya itu ditolak dan diputuskan oleh teori ortodok. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat, saudaraku, bahwa konsili Nisea ini menghasilkan sesuatu yang sangat penting, menghakiki, menolak pandangan Arians. Ya, saudaraku. Nah, kemudian konsili Chalcedon dilaksanakan tahun 451 AD. Ini menariknya 126 tahun kemudian. Jadi ada kasus-kasus yang terutama kasus tentang Tritunggal. Jadi pembahasan utama tentang Tritunggal, yaitu Tuhan Allah bersifat tiga oknum. Hanya rumus-rumus terdapat dalam sejarah, tetapi pimpinan dari Tuhan Allah atau wahyu Allah begitu nyata. Ya, jadi kita percaya wahyu Allah itu adalah Alkitab yang memberikan data-data akurat tentang keberadaan Yesus, terutama tentang Tritunggal. Ada beberapa teori ditolak. Ya, tetapi masih ada bidat-bidat, penyesat-penyesat yang menyeleweng. Saudaraku, kenapa diadakan konsili Chalcedon? Misalnya, yang sudah kita bahas minggu yang lalu, Unitarian, yang menolak sifat Trinity atau Tritunggal. Kristus tidak diakui sebagai Tuhan. Dan di luar pikiran Kristen adanya juga muncul Unitarian Church, ya, yang menganggap Alkitab itu cuman buku biasa saja, nggak jauh beda dengan buku-buku yang diterbitkan. Ya, jadi kalau menolak Tritunggal, ini prinsip, ya berarti bersalah
dalam segala sesuatu dalam teologi. Karena teologi itu dibangun berdasarkan Alkitab. Nah, jadi pentingnya konsep ini kita belajar hari ini tentang Kristus di kekekalan masa lampau. Karena ini berkaitan erat berhubungan dengan keilahiannya, kealahannya. Ya, saya katakan tadi, Arians menganut pandangan bahwa Yesus itu ciptaan terdahulu tetapi tidak sempurna keilahiannya karena diberikan sifat ilahi karena dia diciptakan. Belum tentu Tuhan meskipun ada prainkarnasinya. Nah, saudaraku, ini pintu kepada pengertian seluruh wahyu. Saya katakan tadi, Alkitab kita adalah manifestasi kehadiran Allah yang dituangkan, ya, luar biasa oleh 40 penulis dalam kurun waktu ditulis sekitar 1500 sampai 1600 tahun dengan topik utama sama. Itu luar biasa dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Perjanjian Lama ada 39, Perjanjian Baru ada 27. Nah, kita lebih dalam lagi ketika kita belajar tentang Kristus di kekekalan masa lampau, kita perlu buktikan dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, tidak semua ayat saya gunakan, paling tidak beberapa ayat membuka pemahaman kita. Pertama, coba kita lihat Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, menarik ayat ini ya seringkali dibaca saat acara Natal. Nah, saudaraku, dari Mika 5 ayat 1 ini kita bisa melihat bagaimana ayat ini merupakan nubuatan kelahiran Mesias. Itu dalam bahasa Perjanjian Lama Mesias, Perjanjian Baru adalah Kristus yang diurapi di Bethlehem. Namun ditekankan bahwa bayi itu dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala. Perhatikan, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, artinya apa? Jadi ungkapan ini mengandung pengertian waktu yang tak terbatas. Dan bahasa Ibrani tidak mampu menyatakan secara lengkap mengenai ini. Nah, jadi kalau sampai ada perulangan dalam ayat ini, perulangan ini menekankan kebenaran waktu yang tak terbatas itu. Nah, saudaraku, ayat yang kedua ini begitu dalam kita melihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, saudara, nats yang kita baca ini merupakan suatu nubuatan yang sungguh luar biasa tentang inkarnasi Allah, bagaimana Allah datang menjadi insan, menjadi manusia. Nah, ada 5 hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, ajaib. Nah, kata ajaib dari kata Ibrani peleh. Kata peleh hanya dipakai atau digunakan untuk Allah. Dan tidak pernah dikenakan untuk manusia dan pekerjaan. Yang berarti ini sesuatu rahasia besar yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, hanya Allah yang ajaib melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, penasehat. Ya, dari kata yoets. Yoets yang artinya seseorang yang memiliki hikmat dan kemampuan ilahi untuk menilai, ya, dan meneropong, menembusi peristiwa-peristiwa yang ada sehingga melihat kehendak Allah dan penerapannya, aplikasinya. Jadi punya kemampuan menerobos, melihat sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Dialah Allah yang disebut penasehat ajaib.
Nah, beberapa ayat ini coba kita lihat. Pertama, Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya. Dikatakan roh penasehat. Nah, Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Dalam Allah tersembunyi hikmat. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah apa? Menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dia Allah yang menjadi penasehat. Dikatakan penasehat yang ajaib. Ya, sebagai konselor. Karena itu apapun masalah kita, datanglah. Dan ini yang dinubuatkan. Yang ketiga, kita melihat Allah yang perkasa. Menarik. Allah yang perkasa dalam teks Ibrani-nya El Gibor. Nah, menarik, saya ingin tekankan kata L-nya. Kata L dari kata Elohim. Dan kata ini menunjukkan hakikat keberadaan pribadinya, yaitu pribadi Yesus, Sang Mesias. Sifat-sifat ilahinya, sifat-sifat kealahannya. Nah, dan selalu digunakan sebagai nama Allah. Jadi Mesias atau Kristus yang akan datang dianggap sebagai Allah manusia yang perkasa, El Gibor. Lalu yang keempat, Bapa yang kekal, Abiat. Abiat, ya, Abi atau panggil Abba besar, Abiat. Seharusnya lebih tepat dikatakan Bapa pemilik kekekalan. Jadi dalam diri Yesus dikatakan Bapa pemilik kekekalan. Jadi namun yang dibicarakan di sini adalah Mesias. Mesias yang akan datang, yaitu pribadi kedua, Sang Tritunggal. Ia menguasai zaman, ya, daripadanya waktu menjadi kenyataan. Yang kelima, Raja Damai, Sar Shalom. Nah, istilah ini dipakai atau digunakan juga dalam Sakaria 9 ayat 10, ya, Kolose 1 ayat 20, Efesus 2 ayat 14. Hal ini menyatakan bahwa Kristus yang akan datang itu adalah Raja Damai dan sumber damai ada dalam dirinya. Nah, coba kita bandingkan dengan Sakaria 9 ayat 10. Sakaria 9 ayat 10, ya. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, saudaraku, Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Satu ayat lagi, Efesus 2:14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Yesus adalah Sang Pendamai yang memberikan kemampuan bagi kita untuk rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Pertama kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Begitu dalam ayat ini. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudaraku, kita melihat beberapa kata dalam Yohanes 1 ayat 1. Pertama, kita melihat ketika kita membaca ayat ini, kita harus teliti. Nah, kata kunci dalam ayat ini adalah pada mulanya. Nah, kata pada mulanya dari kata Yunani, kata NRK. Nah, menariknya kata NRK tidak menggunakan artikel. Ya, jadi tanpa artikel. Jadi di sini kata NRK ini menunjukkan bahwa
Sesungguhnya awal daripada Sang Logos yang disebut firman dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kita pakai, itu tidak ada titik awalnya, tidak ada titik mulanya. Ya, tidak ada satu titik tertentu sebagai permulaan Logos atau firman. Sesuatu yang menarik di sini. Kalau kita bayangkan ya, firman berarti ada yang nyampaikan kan? Nah, ini Sang Firman ini sebelum semua ada, dia sudah ada. Jadi akal manusia tidak mungkin meraih alam itu di kekekalan masa lampau. Kita nggak mungkin tahu itu. Karena kita belum ada. Kita yang diciptakan, beliau Sang Pencipta. Jadi Sang Firman atau Logos ini ternyata lebih tua dari dunia ini. Tetapi juga tidak berpangkal. Artinya di masa lampau tidak berhenti. Non jauh di sana. Sebelum segala sesuatu yang diciptakan itu ada. Firman atau Logos itu sudah ada. Saudaraku. Nah, sekarang kita melihat kata kerja adalah. Pada mulanya adalah. Nah, kata adalah berasal dari kata Yunani en. Dalam bentuk imperfect. Jadi kata kerja bantu imperfect dari kata kerja to be. Jadi ini menunjukkan keberadaan di masa lampau, tetapi saya katakan tadi tidak berhenti, tidak berpangkal, tidak berhenti pada satu titik. Ini merupakan eksistensi keberadaan yang bersifat kontinu. Jadi eksistensi Sang Firman atau Logos itu bukan saja ada titik mulanya. Aduh, ini bahayanya. Fin mulai dari kata jadi. Jadi, eksistensi Sang Firman atau Logos itu bukan saja tidak ada titik mulanya, tetapi juga tidak ada titik akhirnya. Apa artinya, Saudara? Ya, artinya dia dahulu ada, sekarang ada, nanti ada, dan selalu ada. Dan tidak pernah tidak ada. Artinya apa? Dia adalah kekal. Nah, kata ini juga mengingatkan kepada kita pada pembukaan kitab Kejadian. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya dari kata beresit. Di sini adalah tegas. Dan mengarahkan perhatian kepada sesuatu permulaan yang nyata. Kitab Kejadian dengan jelas memberitahu ya kepada kita bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Tidak ada satupun yang ada ya dan berbentuk kalau bukan Allah yang menciptakannya. Nah, kata Allah di sini, kata Elohim, itu ditulis dalam suatu bentuk jamak, tetapi dipakai dengan kata kerja tunggal. Perhatikan, jamak dengan kata kerja tunggal. Kalau boleh saya artikan, di dalam yang esa itu, ya terpadu segala kekekalan, terpadu segala ketidakterbatasan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan bersama dengan, bersama dari kata Yunani pros. Nah, kata pros itu secara harafiah itu berarti berhadap-hadapan. Artinya apa? Face to face. Muka bertatap muka, berhadapan. Nah, saudaraku, apa artinya ini? Kata pros hal ini menunjukkan adanya persatuan, ya persatuan antara kedua pribadi itu, yaitu Theos Allah dengan Logos firman, dan bukannya sekedar persahabatan, bersatu, menyatu. Tetapi Theos dan Logos di sini menggunakan artikel, perhatikan dengan teliti. Jadi perasa kedua ini menggunakan artikel. Jadi kebersamaan itu juga memiliki kepribadian yang definitif atau tertentu. Nah, menarik perasa selanjutnya. Dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini
kata theos di sini, yaitu Allah, dalam ayat yang pertama, bagian kedua, karena tadi bagian pertama, tadi dikata ada kata bersama dengan Allah kan. Sekarang bagian kedua, menarik. Di sini kata theos di sini tidak memiliki artikel. Tidak menggunakan kata sandang. Ho theos. Yang artinya bahwa firman atau logos dan Allah atau theos itu adalah suatu zat keilahiannya satu. Jadi adalah satu zat keilahiannya satu dan sama. Kalau saya simpulkan, firman itu Allah adanya. Jadi bukan firman itu bersifat Allah. Firman itu ilahi, tidak. Bersifat ilahi, tidak. Dan ayat ini seringkali diplesetkan atau digunakan dengan pengertian keliru. Sehingga dikatakan sang firman tidak setara dengan Allah. Artinya Yesus tidak setara dengan Bapa. Sehingga terkesan Yesus itu diciptakan. Muncullah pandangan Arianus kan. Pandangan Arianisme. Yaitu Sasiopa yang sekarang memegang ini. Nah, saudaraku, lalu kemudian kita lihat. Jadi kata firman dalam teks ini berasal dari kata logos, kembali ke logos. Jadi sebuah istilah yang sudah dipahami dengan begitu baik oleh masyarakat Yunani. Kita tahu ya waktu itu di zaman Yesus begitu banyak pengaruh Yunani. Ya di mana kata logos ini dipahami oleh masyarakat Yunani sebagai apa? Pencipta, pemelihara, dan pengendali yang mengontrol, artinya yang mengatur semesta alam ini, yang keberadaannya, hakikatnya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kata firman atau logos juga dikenal baik oleh orang-orang Yahudi sebagai apa? Sebagai ekspresi dan presentasi dari kegiatan dan pribadi Allah itu sendiri. Nah, aku menarik ya kalau kita melihat, bandingkan dua ayat ya, dalam Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18. Saya tidak membaca secara utuh. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dalam teks lebih tepat, firman itu telah menjadi daging. Daging kata sak. Jadi sang logos itu menjadi daging. Jadi kan nggak mungkin ya logos itu dalam bisa berarti konsep atau ilmu ya, nggak mungkin bisa menjadi manusia daging kan. Tapi kata logos dalam Yohanes 1 ini bicara banyak tentang Yesus itu datang menjadi manusia daging. Nah, Yohanes 1:18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi di sini Yohanes menjelaskan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak Allah yaitu Yesus menyatakan Allah itu. Nah, dari dua ayat ini kita melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia yang namanya disebut Yesus. Nah, dengan demikian maka Yohanes sang penulis sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu kekal. Dia dari dahulu, sekarang, dan nanti selalu bersama dengan Allah. Dan tidak pernah tidak bersama dengan Allah. Bahkan ketika berinkarnasi atau mengambil tubuh insani pun tidak mengurangi kebersamaannya dengan Allah. Karena dia adalah Allah. Jadi jangan sudah berpikir ya. Jadi ketika Yesus datang menjadi manusia, Allahnya hilang. Oh tidak. Dalam Filipi 2 ayat 6. Ya kan, menjelaskan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan dirinya, dia membuat dirinya nothing, bukan apa-apa. Ya, nah saudaraku, kita satu ayat lagi dalam Perjanjian Baru, ya, Yohanes 8:58. Ya, Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini menarik. Orang-orang Yahudi begitu marah melihat Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dari ayat ini kita bisa melihat ya, di mana Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, perhatikan kata jadi.
Kata jadi dari kata Yunani genestai. Nah, kata genestai itu bisa berarti dilahirkan, dibuat, atau diciptakan. Jadi sabda Yesus yang pasti benar di sini menyatakan bahwa Yesus bukan saja lebih tua, lebih senior umurnya dari Abraham, tetapi dia tidak diciptakan seperti Abraham, melainkan tadi dikatakan aku telah ada. Ego emi, aku adalah aku. Jadi Abraham diciptakan, sedangkan Tuhan Yesus tidak. Nah, perhatikan di sini. Jadi Yesus ada dari dirinya sendiri. Nah, saudaraku, jadi dari ayat ini Yohanes 8:58 ini merupakan puncak dari suatu seri pernyataan Yesus perihal atau tentang dirinya. Ya, mulai dari Yohanes 8:12 apa dikatakan? Akulah terang dunia, ya kan? Akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan. Kata akulah kan diulang terus. Nah, dalam bagian ini puncaknya. Jadi ada perulangan. I am. Dalam terjemahan kita, akulah, aku ada. Saya lebih serang dalam teks benar, bukan aku telah ada ya. Aku ada, ego emi. Bahasa Yunani kata emi. Ego emi, aku ada. Jadi penggunaan atau pemakaian kata emi selain menyatakan bahwa Yesus selalu ada dan tidak pernah tidak ada, artinya Yesus kekal. Ia, sang penulis Alkitab ini menunjukkan relasi hubungan Yesus Kristus dengan Allah perjanjian lama atau Allah Yahweh. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3:14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini pernyataan membingungkan ya. Musa waktu itu diminta oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Ya, lalu Musa bertanya, aku katakan apa tentang kau, siapakah engkau? Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Ya, seperti Yesus katakan tadi, ya ego emi, ya di sini dalam bahasa Ibrani ehye, eser ehye atau YHWH, Yahweh. Jadi pernyataan aku telah ada dalam Yohanes 8:58 yang dikenakan pada Yesus sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Allah Yahweh kepada Musa dalam Keluaran 3:14 ini. Jadi nama itu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena merupakan kata kerja ada. Perhatikan, ada. Yang dikaitkan dengan ungkapan lain, yaitu Yahweh adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, jadi kita melihat di sini kedua ungkapan tersebut. Ego emi, ehye, eser ehye, merupakan penegasan bahwa segala sesuatu bergantung penuh kepadanya. Ia satu-satunya Allah sejati yang berdaulat dan berkuasa penuh mengendalikan perjalanan sejarah. Artinya Tuhan adalah Allah yang kekal dan tidak pernah berubah. Ya, baik kemarin, sekarang, maupun sampai selama-lamanya dia tetap Allah. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi ketika melihat Yohanes 8:58 dan Keluaran 3 ayat 14, ternyata Yesus di sini menyatakan bahwa dirinya sama dan setara dengan Yahweh. Ya, ehye, eser ehye. Dia adalah Yahweh yang kudus, yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, yang menciptakan Abraham, Musa, dan semuanya, yang setia dengan perjanjiannya. Dia telah menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ayat yang terakhir kita melihat bagaimana pernyataan tema kita hari ini,
Kristus di kekekalan masa lampau. Kita lihat dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan, ayat-ayat ini menarik. Mari kita perhatikan di sini Kolose 1 ayat 15 sampai 17, sesuatu yang menarik. Setelah kita membaca ayat ini begitu dalam, ya. Pertama, kata gambar. Nah, kata gambar menggunakan kata Yunani dari kata eikon. Seringkali kita dengar kata eikon. Nah, kata ikon itu artinya potret atau wujud. Berarti apa? Dikata Yesus adalah gambar Allah. Berarti Yesus itu adalah potretnya Allah, ya, fotonya Allah, wujudnya Allah yang tidak kelihatan. Nah, Yohanes 1:18 tadi kita sudah lihat, ya, baca bahwa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi Yesus menyatakan Allah. Nah, ayat ini setara kan? Jadi Yesus menunjukkan Allah karena beliau adalah gambarnya Allah, potretnya Allah, ikonnya Allah. Artinya dalam diri Yesus itu betul-betul Allah itu nyata, Allah itu faktual, Allah itu real. Nah, tidak usah saya bacakan, kita lihat misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Ya, tadi kita hanya pelajari ayat 1, lalu ayat 14, lalu Yohanes 1 ayat 18, lalu Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang hakikat Yesus. Ya, nah, lalu yang kedua, kata kedua tadi pertama gambar, eikon. Yang kedua kata sulung. Nah, kata sulung dari kata Yunani protokos. Dalam pemikiran kita, kalau kita bicara sulung selalu yang pertama, ya. Nah, jadi kata sulung prototokos dalam ayat ini tidak menunjuk kepada urutan waktu. Misalnya urutan penciptaan. Tapi di sini bicara tentang kualitas. Artinya Yesus lebih mulia dari semua ciptaan karena Dia adalah pencipta. Nah, saudaraku, jadi kata sulung atau kata protokos ini berarti yang utama di dalam kedudukannya dibandingkan dengan segala yang lain yang diciptakannya. Jadi artinya apa? Hal ini tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan keilahiannya. Pemakaian istilah protokos ini dalam PB itu menunjukkan suatu pola yang berkembang. Progres menunjuk suatu pola yang berkembang. Ya, nah Kolose 1:15 menyatakan adanya hubungan kekal, internal, ya, relationship, hubungan kekal. Nah, beberapa kali kita melihat Yesus dikatakan yang pertama atau yang sulung. Misalnya Kolose 1:18 dan Wahyu pasal 1 ayat 5. Nah, kata utama situ atau pertama menunjukkan keutamaannya. Dalam Roma 8:29 kata sulung menunjukkan hubungannya dengan gereja. Ibrani 1 ayat 6 menyatakan hubungannya dengan Wahyu 1 ayat 8. Itu kira-kira untuk menambah wawasan. Nah, kita masuk ke ayat 16 tadi dikatakan di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, diperteguh dalam ayat 17 ya. Nah, perhatikan Dialah telah diciptakan segala sesuatu, dalam Dialah. Ya, saya ulang ini supaya kita tahu bahwa Yesus tidak diciptakan. Yesus Dia pencipta. Nah, perhatikan kata Dia. Dalam bahasa Yunani kata Dia auto. Dalam prasa di dalam Dia en auto. Oleh Dia di auto. Dan bagi Dia eis auton. Ini menunjuk kepada Yesus. Perhatikan, ini merujuk pada Yesus. Auto en auto, ya, di auto dan eis auton. Jadi Yesus itu adalah pusat penciptaan. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Yesus di auto. Dan Dia adalah tujuan penciptaan. Karena segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Eis auton.
berarti dia itu adalah lebih utama dari semua ciptaan. Kenapa? Karena dia adalah sang pencipta. Jadi Kristus bukan pribadi biasa. Dia lebih unggul dari semua ciptaan yang ada di dunia karena dia adalah pencipta, kreator. Nah, orang Israel sangat menghormati Allah. Tidak berani menyebut Yahweh. Karena begitu kudus sampai menulis saja harus menyuci pena 7 kali. Tapi ada sekarang orang Kristen gunakan ganti nama Allah Yahweh. Yahweh. Tidak, ya. Jadi itu kita lihat. Di sini diganti dengan kata Adonai. Mereka membaca Adonai, Allah yang layak sebagai Tuhan. So, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta dunia. Itu berarti kita sedang menempatkan diri sebagai orang yang tidak memiliki hak apapun. Karena kita diciptakan. Kita bukan apa-apa. Kita sadar kita adalah hamba. Karena dia memiliki kita. Karena Allah itu Tuhan, berdaulat penuh atas hidup kita. Mari kita belajar menundukkan diri. Dan luar biasa, ya, kesempatan Jumat mendatang kita akan perdalam lagi pemahaman kita bagaimana kehidupan Yesus sebelum beliau berinkarnasi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami belajar. Biarlah Tuhan tolong kami. Tuhan memakai setiap kami untuk memahami dan belajar untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa sesungguhnya memang Engkau Yesus adalah Tuhan. Kami tidak mudah digoyahkan karena Engkau adalah Allah yang selalu ada, karena Engkau adalah Allah yang kekal. Bahwa kami untuk belajar memahami ini, kami boleh menempatkan Engkau yang utama. Kami boleh menyembah dalam setiap waktu, menghargai Engkau. Karena kami diciptakan untuk Engkau. Terima kasih. Berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.